Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, meroja untuk ini kita pending ke selasa depan ya. Kita lanjut materi dulu. Nah, terakhir kita sudah menjelaskan mengenai dhaif ya, pada kalam penulis rahimahullah, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsaman kusur wa huwa aqsaman kasur. Taib, bahwa di sini kita sudah jelaskan bahwa dhaif itu memiliki dua definisi. Ada definisi umum, yang mana definisi umum ini sama seperti al-mardud, dan ada definisi khusus. Yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jarrah di sini adalah yang definisi umum. Ya, yang beliau sebutkan adalah definisi umum, bukan yang definisi khusus. Taib. Taib. Dan kita sebutkan bahwa definisi dhaif secara khusus ya, dhaif secara khusus itu sama seperti sahih, sama seperti hasan. Bedanya cuma di mana? Bedanya cuma di dobat ya. Dobatnya, jadi kalau sahih dobatnya tam, kalau hasan dobatnya khafif, kalau di dhaif dobatnya naqis ya, kurang. Jelas sampai sini? Ya, ini jadi masalahnya bukan di sanadnya ada yang terputus, enggak. Ya, tidak ada masalah dengan sanad di hadis dhaif. Hadis dhaif itu sanadnya muttasil, tersambung sanadnya. Ya, dhaif dalam artian apa? Khusus. Dhaif itu sanadnya bersambung. Perawinya juga adil. Tidak syadz, tidak muallal, cuman perawinya ada yang dhaif di dalamnya. Baik, ada yang dhaif di dalamnya. Ya, ini dhaif maksudnya apa? Hafalannya. Nah, perhatikan ketika para ulama, antum baca buku-buku jarh wa ta'dil, misalnya buku Taqribut Tahdzibnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika disebutkan fulan ibnu fulan, kemudian disebutkan statusnya dhaif. Dhaif. Apa maksud dhaif di situ? Ya, kata para ulama, dhaif di situ umum, bisa apa saja, namanya jarah mujmal atau jarah mubham. Dhaif bisa berarti dia hafalannya jelek, parah. Dhaif bisa jadi arti yang lain. Biasanya rawi-rawi yang dhaif seperti ini ditakbir, diungkapkan dalam buku-buku jarh wa ta'dil, langsung disebutkan akan buruk hafalannya. Misalnya dikatakan fulan sayyi'ul hifzi, jelek hafalannya. Ini yang dimaksud rawi ini. Kalau di dalam sanadnya antum cek sanad, misalnya nanti kita akan sebutkan cek sanadnya, di dalam salah satu sanadnya ada perawi dikatakan biografinya betul sayyi'ul hifzi, jelek hafalannya. Maka maksudnya itu dhaif. Jelas ya? Atau misalnya disebutkan dalam biografinya saduqun yahim. Ya. Baik, syukran. Dikatakan dia saduqun yahim, jujur tapi dia banyak salah. Itu berarti apa yang salah? Dobotnya masalah. Jelas ya? Dobotnya masalah. Ya, ini mengetahui ungkapan seperti ini penting, karena kan dari mana kita tahu dia itu siqah atau tidak kalau kita tidak tahu lafaz-lafaznya. Kita sudah sebutkan kalau perawi sahih, ungkapannya di buku-buku jarh wa ta'dil biasanya apa? Siqah atau ke atas, di double, siqatun sabat. Itu berarti apa? Sahih. Kalau yang ringan dobotnya, khafifud dobot, apa takbirnya para ulama? Assalamualaikum. Karena dikatakan apa? Apa takbirnya? Saduq atau hasanul hadis. Ya. Supaya enggak perlu ini maksudnya apa ini? Baik, saduq atau hasanul hadis. Nah, untuk perawi yang dhaif, takbir mereka kadang langsung disebutkan tentang kelemahan hafalannya. Dikatakan sayyi'ul hifzi, jelek hafalannya, atau dikatakan dia apa? Saduqun yahim, jujur orangnya tapi banyak salah orangnya. Orangnya jujur tapi banyak salah hadisnya. Saduqun yahim. Baik? Atau misalnya dikatakan lahu manakir, dia punya hadis-hadis mungkar. Masalah ini. Karena mungkar itu kan lahir karena apa? Dia menyelisih orang. Ketika dia banyak menyelisih, berarti ada yang bermasalah pada hafalannya, iya kan? Ya, sedikit-sedikit selisih lagi orang, sedikit-sedikit dia riwayatnya sendiri beda dengan orang. Ini berarti hafalannya tidak bagus. Baik.
Ini gambaran global dulu. Nah, sekarang yang kita mau fokuskan pembahasan, kita ke sini dulu. Kita mau ke doif dalam artian khusus dulu. Baik. Ya. Doif secara umum kemarin sudah dibahas ya, jenis-jenisnya semua banyak ya. Iya. Kita sudah jelaskan ini maksud kalimat beliau. Fahuwa dhaifu wa huwa aqsaman kasur, bahwa yang dimaksud di sini adalah doif dalam artian umum. Dan doif dalam artian umum betul banyak jenis-jenis yang dibawa, tergantung jenisnya apa. Iya. Tapi kalau doif dalam artian khusus, dia tidak punya pembagian banyak. Doif ya doif, cuma satu tok. Ya. Doif yang punya banyak pembagian adalah doif dalam artian umum. Yang mana sama dengan apa? Mardud. Kalau dikatakan apa hadis mardud? Oh, tergantung mardudnya. Kadang dia mardud ditolak gara-gara ini, kadang mardud gara-gara ini, kadang mardud gara-gara ini. Banyak jenisnya kan begitu. Tapi kalau dikatakan doif dalam artian khusus, penyebabnya cuma satu, yaitu apa? Nah, bobotnya, perawinya jelek. Baik, sekarang lihat di bukunya hadis doif, contoh. Ayo. Cari di pembahasan doif, pembahasan awal. Bukan awal juga sih. Awalnya kan beliau bahas mutawatir, baru masuk ke ahad, baru ini. Hadis doif. Ayo, di buku hijau halaman berapa? Hah? Buku hijau halaman 79. Buku yang ini sudah dapat? Buku yang hijau halaman 79 yang hijau. Kalau yang itu ya, baca Arswan. Irfa sautak. Min tariqi Hakim al-Asram. An Abi Tamimah al-Hujami. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataha idan aw imra'atan fi duburiha aw kaina faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Baik. وقال الترمذي بعد إخراجه. Sebentar, Fon. Syukur. Contoh. Halaman berapa di situ? Di buku? Hah? 6? 66. Halaman 66 di buku yang satu. Itu 66. Ada pohon sanatnya di situ ya? Disebut ya? Di buku yang baru. Enggak. Taib. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalannya Hakim al-Asram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah. Perhatikan, dan disebutkan sanadnya lengkap ya. Cuma disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Abu Tamimah al-Hujaimi kemudian apa? Hakim al-Asram. Satu, dua, tiga, ya. Kemungkinan masih ada satu atau dua perawi lagi, baru dibawa sini At-Tirmidzi. Jadi sanadnya beliau sudah bawakan dan lengkap. Tirmidzi meriwayatkan dari jalurnya Hakim al-Asram, ya, dari apa? An Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ataha idhon aw imra'atan fi duburiha aw kahina." Siapa yang berhubungan dengan wanita haid atau wanita dari duburnya atau mendatangi penyihir dukun, maka telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan, ini dijadikan contoh. Mengapa dijadikan contoh? Pertama, sanadnya muttasil semuanya. Jelas sanadnya muttasil.
nggak ada masalah dengan sanadnya ini. Jadi tidak ada yang terputus, tersambung semua sanadnya. Ya. Kemudian perawinya semuanya adil. Perawinya semua apa? Semuanya adil. Kemudian tidak ada syad dan tidak ada illah. Masalahnya cuma satu di sini. Hakim Al-Asram, Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari apa? Fihi lin. Fihi lin. Ini salah satu takbir yang menunjukkan masalah pada hafalannya. Fihi lin. Padanya ada kelemahan. Yakni maksudnya apa? Bukan pada adalahnya tapi pada dobotnya. Iya. Masalahnya disebutkan di situ ya. Ibnu Hajar rahimahullah atau Imam Al-Bukhari melemahkan hadis ini, kata Tirmidzi setelah membawakan hadis ini. At-Tirmidzi berkata, "Wa dha'afa Muhammadun hadzal hadis." Muhammad melemahkan hadis ini dari sanadnya. Iya. Dari sisi sanadnya. Siapa Muhammad? Yani Bukhari. At-Tirmidzi kalau mengatakan Muhammad Al-Bukhari karena beliau muridnya Imam Bukhari, yani Muhammad bin Ismail. Ya, At-Tirmidzi kalau manggil Bukhari Muhammad dalam buku beliau, dalam Jami' Tirmidzi. Jelas? Qala Muhammad sa'altu Muhammadan, yani Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Baik. Kata beliau Imam Muhammad yani Al-Bukhari melemahkan hadis ini dari jalur sanadnya, dari sisi sanadnya. Kata penulis, li'anna fi isnadihi Hakiman Al-Asram. Dalam sanadnya ada Hakim Al-Asram, dinyatakan dhaif oleh ulama. Ibnu Hajar berkata dalam Taqribut Tahdzib, fihi lin. Pada rawi ini ada lin, yani lin itu kan lembek ya, lembek, lin, layin, lin. Lin itu lembek, artinya hafalannya ini lembek. Yani dhaif. Taib. Muncul pertanyaan. Kalau sudah seperti ini, jelas. Kalau sudah seperti ini kita tidak peduli lagi, tidak terlalu penting lagi yang lain. Dalam artian apa? Biar semua di sini sikoh, ada satu orang doif, maka apa? Sudah cukup menyatakan itu sebagai hadis doif, sama seperti Hasan kemarin. Ya, karena al-ibrah bil aqal, yang menjadi patokan adalah yang paling sedikit. Biar antara Tirmidzi dengan Hakim Al-Asram ini semua sikoh, Abu Tamimah juga sikoh, Abu Hurairah jelas sahabat. Di bawahnya sikoh, atasnya sikoh semua. Bahkan walaupun semuanya imam, semua di sini atas bawah, tapi dianya ini ada, tetap hadisnya dhaif. Karena yang jadi patokan adalah apa? Siapa yang paling rendah statusnya di sanad, dia digunakan menghukumi sanad hadis. Jelas sampai sini? Makanya penulis tidak mempermasalahkan sanadnya di bawahnya, tidak penting itu. Artinya kalau ada lagi rawi dhaif di situ ya memperparah saja. Tapi intinya yang penting sudah ada satu rawi dhaif di dalam sanad, sudah cukup untuk menghukumi apa? Hadis itu dhaif. Tidak perlu ada dua, tidak perlu ada tiga, satu saja sudah cukup. Jelas? Nah, ini contoh hadis dhaif. Dhaif apa ini? Dhaif khusus karena hafalan. Sanadnya tersambung, perawinya adil, tidak syad, tidak muallal, masalahnya cuma di dhabat. Ini namanya hadis dhaif secara khusus, dalam artian khusus. Baik. Betul. Sudah ya, ini enggak apa-apa saya pengantar hadis dhaif begitu dulu, enggak usah terlalu. Nah, sekarang kita masuk ke kelengkapan pembahasan sebelumnya. Hadis makbul. Hadis makbul ada berapa? Hadis makbul kemarin ada berapa? Ada 4. Yang pertama sahih li dzati, yang kedua sahih li ghairihi, yang ketiga hasan li dzati, yang keempat hasan li ghairihi. Baik, sudah kita bahas sahih li dzatihi. Sahih li ghairihi sudah juga. Contohnya belum belum ya? Contohnya sahih li ghairi. Taib. Hasan li dzatihi sudah juga contohnya kan? Nah, hasan li ghairi belum. Karena apa? Karena hasan li ghairi adalah dhaif ketemu dhaif, naik ke derajat hasan. Nah, sekarang kita bahas yang tersisa yaitu sahih li ghairi. Coba contohnya. Buka di beberapa halaman sebelumnya. Ini kan dhaif, berarti sahih li ghairi di halaman lihat di halaman apa?
64. Buku hijau 64. Buku hijau 64. Contoh hadis sahih li ghairihi. Ingat sahih li ghairihi adalah satu persatu sanadnya hasan, tapi karena hasan ketemu hasan jadi sahih. Misal Muhammad bin Amr an Abi Salma an Abi Hurairah Abi Salmah. Abi Salamah. Abi Salama an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartu siwaki Siwak. Taib. Karir sanad hadis hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah Nabi Hurairah. Taib. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat wudu situ. Salat. Taib. Masyhur kisah hadisnya ya. Dalam apa? Dalam riwayat apa ini? Hah? Hadis apa? Hah? Riwayat siapa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli. Riwayat siapa itu? Tirmidzi disebut situ? Taib. Masyhur hadisnya. Taib. Mila Bas. Nah, karena beliau contohkan di situ ya. Beliau mau contohkan hadis hasan, maka beliau bawakan dari jalurnya Tirmidzi. Taib. Nabi SAW meriwayatkan darinya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah Abu Salamah bin Abdurrahman Ibnu Abdurrahman. Dari Abu Salamah ada apa? Ada siapa? Muhammad bin Amr bin Alqamah. Muhammad bin Amr. Cuma Amr disebut ya. Ma'ruf. Kalau Muhammad bin Amr dalam sanad di tabaqat-tabaqat sini, ma'ruf dia Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ma'ruf. Rawi masyhur. Taib. Nah, ini jalur sanadnya. Sekarang lanjutkan. Lanjut. Ibnu Salah, Muhammad bin Amr fi al-qamata min al-mashhurin sadaqati siyana lakinnahu lam yakun min akhir Taib. Terus. hatta da'afahu ba'duhum min jihad Syahidnya langsung. su'urin Terus. Mana syahidnya? Ya, terus belum nggak sebutkan ya? Kok belum nggak sebutkan sih? Nah, syahidnya di sini kata beliau Muhammad bin Amr bin Alqamah ini hasanul hadis. Dia diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mendaifkan, ada yang melemahkan, tapi yang sahih dia hasanul hadis. Ya, disebutkan di situ ya apa namanya? Yani misalnya seperti ini. Abu Salamah bin Abdurrahman seandainya dan memang kenyataannya seperti itu, cuman dari sebutkan sanadnya saya nggak tahu. Di sini yang meriwayatkan dari Abu Salamah ada orang lain. Baik, ada orang lain. Anggaplah misalnya namanya Zaid ibnu Khalid misalnya. Misal, contoh. Dan dia adalah Hasan hadis. Maka apa? Ini Hasan didukung oleh Hasan, maka hadis ini apa? Sahih li ghairihi. Secara tersendiri dia hasan. Kalau kita tidak mau bahas ini sanadnya hadisnya apa? Hasan. Kalau kita tutup ini jalurnya begini, ini apa? Hasan. Begitu. Jadi tidak mesti harus dua hadis yang berdiri sendiri, tidak mesti. Atau misalnya ketemunya bukan di sini, ketemunya di sini. Zaid bin Khalid misalnya meriwayatkan dari misal Az-Zuhri misalnya dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad sendiri, apa statusnya? Hasan.
ini sanad tersendiri namanya hasan. Hasan dengan hasan jadi sahih li ghairihi. Jelas? Nanti akan ada insyaallah nanti di buku situ mungkin sudah dibuat ya. Penting bagi penuntut ilmu pemula itu dalam mustalah hadis itu harus pandai membuat pohon sanad. Kalau dia dikasih 10 sanad misalnya, satu hadis ada 10 sanadnya, bagaimana cara membuat pohon sanadnya? Supaya ketahuan di mana titik temunya. Makhrajul hadis namanya. Baik? Tidak apa-apa nanti insyaallah taala. Jadi intinya hasan ya, ini sanad asli ya, ini sanad saya tambahkan sendiri ya. Nah, tapi intinya adalah Muhammad bin Amr bin Alqamah hasan. Seandainya ada rawi lain yang mendukung dia dan dia hasan, maka apa? Dikatakan sahih li ghairihi. Paham? Hasan dengan hasan sahih li ghairihi. Baik, selesai. Berikutnya hasan sudah ini tadi. Seharusnya sudah hapus. Selanjutnya adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Baik, pindah. Apa contoh hadis hasan li ghairihi? Hadis hasan li ghairihi apa? Dhaif ketemu dhaif. Misal an abihi an imra'atan fazarata tazawwajat ala naqlaini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamis. Arditi. min nafsiki wa maliki binaqlain qalat na'am qala wa ajal. Taib. Jadi sanadnya cuma sebentar. Foto beliau Anda sebutkan lagi. Iya. La ba'sa bih. Beliau Anda sebutkan ya. Contohnya tidak apa-apa, nanti pertemuan berikutnya kita bawakan contoh yang realnya ya, insyaallah. Ini sekedar gambaran dulu. Contohnya hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat siapa? Siapa sahabatnya? Sahabatnya. Man? Sahabat. Abdullah bin Amr ibn As. Ya? Abdullah ibn Amr ibn Rabi'ah. Meriwayatkan darinya siapa? Bukan dari Abi, itu berarti itulah sahabatnya. Oke, sahabat itu di bawahnya Nabi. Siapa di bawahnya Nabi? Oke, fantum. Rabi'ah berarti Abi kan berarti Rabi'ah ya? Rabi'ah ibnu Man? Amr. Cuma disebut Abdullah bin Rabi'ah doang. Taib Rabi'ah. Berarti di bawahnya anak-anaknya kan, yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu, ya Allah. Berarti di sini Amr bin Rabi'ah. Kaifantum abihi? Apa Rabi'ah? Amr bin Rabi'ah. Terus di bawahnya Syubah. Di bawahnya Abdullah siapa? Irfa sautak, angkat suaranya. Amir bin Rabi'ah, bukan Amr. Abdullah, ada Abdullah anda? Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Taib. Amir bin Rabi'ah. Di bawahnya ini Syubah sini. Asim dulu ya, Asim ibn Ubaidillah. Baru Syubah ya. Taib, Syubah. Ini ada 1-2 orang lagi, 1 orang jarak antara Tirmidzi dengan Syubah. Taib. Dan disebutkan sanad lengkapnya. Nah, di sini At-Tirmidzi rahimahullah, yang mana yang dhaif di sini? Siapa yang dhaif? Asim. Ini apa? Apa kata Ibnu Hajar di situ?
sayyi'ul hifdzi? Sul hifdzi? Lihat. Taib. Asim dhaifun li su'i hifdzi. Taib, ini bukan ini ya, tabas. Fon. Ya, su'ul hifdzi yakni sayyi'ul hifdzi maksudnya. Jadi dia ini sayyi'ul hifdzi. Jelek hafalannya. Bersamaan dengan itu Imam Tirmidzi tetap menyatakan hasan. Ini hadis hasan. At-Tirmidzi tetap apa? Menghasankan. Padahal jelas-jelas Asim bin Ubaidillah dhaif, sayyi'ul hifdzi. Ya, kata penulis di situ karena apa? Hadis ini datang dari jalan yang lain. Cuma beliau sayang sekali tidak menyebutkan. Kenapa? Tanggung, enggak disebutkan. Nanti insyaallah kita akan sebutkan ya. Intinya beliau mengatakan At-Tirmidzi menyatakan hasan padahal Asim ini dhaif, sayyi'ul hifdzi karena apa? Ada pendukungnya dari jalan yang lain. Ya. Ada pendukungnya dari jalan yang lain. Enggak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Taiblah bahas. Anggaplah di sini ketemu ada rawi lain ya yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ketemu rawi lain. Taib. Rawi lain ini juga misalnya namanya masalan Amr ibnu Muhammad masalan. Amr ibnu Muhammad. Dan dia misalnya dhaif. Sudah. Berarti Abdullah bin Amir punya dua murid. Murid yang pertama Asim bin Ubaidillah, murid yang kedua Amr bin Muhammad. Baik. Si Asim sayyi'ul hifdzi, si Amr juga dhaif. Sudah, dhaif ketemu dhaif saling menguatkan. Saling menguatkan. Dan titik temunya tidak mesti di sini, bisa jadi ketemunya di sini. Bisa jadi dari sahabat yang berbeda. Intinya adalah yang paling penting dalam masalah ini adalah matan, kesamaan matan. Yang penting matanya sama dulu. Walaupun sanadnya nanti berbeda, itu namanya syahid. Nanti akan dibahas perbedaan antara syahid dengan mutabah. Tapi intinya yang penting sama matan dulu. Taib, wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu saya kira. Puan, saya tidak bisa. Nanti insyaallah Selasa kita rapal ininya, merojahnya. Sekaligus kita tambahkan penjelasan tentang ini. Nah, sebagai penutup saya lupa. Perhatikan. Dhaif dalam artian umum, kita kan katakan apa? Hasan li ghairihi itu apa? Hasan li ghairihi itu apa? Hadis dhaif idza ta'addada turuquhu. Sama kemarin sahih li ghairihi apa? Sahih li ghairihi adalah hadisun hasan idza ta'addada turuquhu. Hasan kalau berbilang jalannya. Kita bilang hasan li ghairihi adalah hadisun dhaif idza ta'addada turuquhu. Sama definisinya. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif kalau berbilang jalannya. Ya, minimal dua. Dhaif hasan. Nah, cuman perlu digarisbawahi, apakah semua hadis dhaif itu bisa dihasankan, yakni bisa naik ke derajat hasan kalau dia ada dua jalannya atau lebih? Apakah semuanya? Kita katakan kalau, ya, perhatikan, kalau yang dimaksud dengannya adalah hasan secara dalam artian khusus, iya. Kalau yang dimaksud dengannya dhaif dalam artian khusus, maka iya, semua dhaif itu bisa naik ke derajat hasan. Secara umum ya, secara umum. Atau begini saja, kita globalkan. Sudah ini ya. Jadi yang ingin ditekankan di sini bahwa yang bisa naik ke derajat hasan, apa tadi di sini? Sayyi'ul hifdzi. Baik. Yang bisa naik ke derajat hasan tidak semua hadis dhaif, tidak semua. Jadi secara umum hadis dhaif terbagi dua. Hadis dhaif kita ambil global saja, terbagi dua. Dhaif yang dimaksud di sini adalah dhaif dalam artian umum. Semua bentuk dhaif, yakni semua yang derajatnya di bawahnya apa? Hasan. Baik. Semua hadis yang mardud itu kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang pertama dhaifun yanjabir dan dhaifun
la yanjabir. Ada dhaif yang yanjabir, bisa menguat, dan ada dhaifun la yanjabir, yang tidak bisa menguat dan tidak bisa menguatkan. Iya. Ada dhaifnya yanjabir. Jadi dhaifnya itu apa? Dhaifnya ringan. Dhaif tapi ringan. Ada dhaif yang tidak bisa dikuatkan. Ini dhaifnya yang yang parah, dhaif syadid, dhaifun syadid. Dhaifun syadid. Kita bisa katakan ini fihi dha'fun yasir, dhaifnya ringan, dan ini apa? Dha'fun syadid, dhaifnya apa? Parah. Nah, yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi kalau ada temannya, kalau ada pendukungnya, adalah dhaif yang ini. Ini yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Adapun dhaif yang ini tidak bisa. Biar pendukungnya ada 100 misalnya. Tapi semuanya dhaif parah. Nggak bisa saling menguatkan satu sama lain. Jelas? Kalau ditanyakan kapan dikatakan dhaifnya ringan atau parah, nanti akan disebutkan, akan dibahas. Tapi intinya yang ditekankan di sini adalah tidak semua dhaif itu bisa naik ke derajat hasan li ghairihi kalau ada temannya, ada bantuannya, enggak semua. Yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi hanyalah dhaif yang ringan. Ya, misalnya dhaif yang berat. Hadis palsu, maudhu. Maudhu biar banyak pendukungnya, ya maudhu, bukan hadis. Enggak bisa hadis maudhu banyak pendukungnya naik ke derajat hasan, enggak bisa. Jelas ya? Tapi kalau dhaifnya ringan, dhaif ringan misalnya hafalannya ini sayyul hifdzi. Sayyul hifdzi itu hafalan jelek tapi ringan, kritikan ringan pada dhabat. Maka bisa dikuatkan. Atau misalnya hadis, nanti akan disebutkan hadis di dalam perawinya ada rawi majhul, tidak diketahui, majhulul hal. Ya, tidak tahu orangnya secara lengkap. Orangnya ini tidak ada yang menjarah dan tidak ada yang mentakdil. Nah, itu juga termasuk dalam kategori dhaif ringan. Nanti akan dijelaskan semua. Tapi intinya yang kita ingin tekankan di sini bahwa jangan sampai difahami bahwa semua yang namanya dhaif kalau ada pendukungnya bisa naik ke derajat hasan. Enggak. Contohnya misalnya hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah au bil hamdalah fahuwa abtar. Semua hadis yang tidak, semua amalan besar yang tidak dimulai dengan basmalah, dalam riwayat lain hamdalah, maka dia terputus. Ini banyak jalan-jalannya. Jelas, banyak jalan-jalannya, tapi apa? Tidak ada satupun yang semua parah, tidak bisa naik ke derajat hasan. Atau kata Nawawi yang disebutkan di Muqaddimah Arba'in Nawawiyah. Di Muqaddimah Arba'in Nawawiyah beliau berdalil di antara alasan beliau atau di antara alasan ulama mengarang kitab-kitab Arba'in karena ada hadis man hafidha min ummati arba'ina haditsan min amri diniha khusyira ma'al fuqaha atau yang semacamnya. Siapa yang di antara umatku yang menghafal 40 hadis dari perkara agamanya akan dikumpulkan bersama fuqaha. Kata Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Arba'in, ini hadis banyak jalan-jalannya, tapi sepakat ulama ini hadis dhaif. Ya, padahal banyak jalan-jalannya. Ya, jadi tidak selamanya banyak jalan-jalan itu langsung langsung bisa dihasankan. Tergantung. Kalau dhaifnya ringan ya bisa, kalau dhaifnya berat nggak bisa. Rinciannya nanti insyaallah taala di tempatnya masing-masing. Wallahu alam bissawab. Baik, naktafi. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.